Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abi Hafizaki Rizko dari kelas 12 IPA 2 absen 20. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika yang saya sukai di antara materi-materi fisika yang saya pernah pelajari pada bangku SMA, yaitu teori relativitas khusus. Kenapa sih saya memilih materi ini? Karena menurut saya materi ini sangat menarik karena kenapa sih bisa terjadi perbedaan umur seseorang di bumi dengan umur seseorang yang pergi melakukan perjalanan antariksa lalu kembali lagi ke bumi. Apa sih teori relativitas khusus itu? Pada tahun 1905, fisikawan terkemuka yaitu Albert Einstein mengemukakan teori relativitas khusus, yaitu teori yang menjelaskan perilaku objek dan struktur dalam ruang dan waktu yang juga bisa digunakan untuk memprediksi banyak hal. Pemahaman pertama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kerangka acuan yang mutlak. Setiap saat ketika kita mengukur kecepatan, momentum, atau pengalaman terhadap waktu sebuah objek, itu selalu ada kaitannya dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, yaitu cepat rambat cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Dan yang ketiga adalah bahwa tidak ada yang melampaui kecepatan cahaya. Einstein pada tahun 1905 mengumumkan teori relativitas yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, relativitas khusus, yaitu yang menyangkut benda-benda yang bergerak beraturan relatif terhadap benda-benda lain. Yang kedua, relativitas umum, yaitu yang menyangkut benda-benda yang bergerak dipercepat relatif terhadap benda-benda lain. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan hukum Newton. Dari hasil kajiannya, Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu satu, postulat 1 Einstein, ia berbunyi, semua hukum fisika sama dalam semua kerangka inersial, yaitu kerangka yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. 2. Postulat 2 Einstein yang berbunyi, kalau kecepatan cahaya di ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat meter per sekon, adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat, yaitu tidak peduli pengamat itu diam, bergerak searah atau berlawanan dengan arah gerak cahaya. Contoh dari teori relativitas khusus, yaitu paradoks kembar. Fenomena di mana seorang dari dua orang saudara kembar yang melakukan perjalanan dengan roket kecepatan tinggi dan kemudian kembali lagi ke bumi akan menemukan bahwa saudara kembar yang tetap di bumi lebih tua dari dirinya sendiri. Hal ini mungkin kelihatan mustahil, tapi itulah implikasi dari teori relativitas khusus, yaitu teori yang menegaskan bahwa tidak ada kerangka acuan yang mutlak dan bahwa laju cahaya adalah sama bagi semua pengamat, sekalipun mereka dalam keadaan gerak relatif. Pemecahan masalah paradoks ini bergantung pada ketidaksimetrisan kehidupan pasangan kembar itu. Dalam seluruh hidupnya, kembar A yang di bumi selalu berada dalam kerangka acuan inersial, kecuali ketika kembar B membalikan pesawatnya menuju bumi, tetapi periode ini dapat diabaikan. Dengan demikian, perhitungan kembar A sebagai acuan dalam menghitung selang waktu perjalanan kembar B adalah sah atau benar menurut teori relativitas khusus.
Sebaliknya, jika kembar B mengalami sederetan percepatan dan perlambatan selama perjalanannya ke bintang dan kembali lagi ke bumi, dan itu karena tidak selalu dalam gerak lurus beraturan. Ini berarti kembar B berada dalam suatu kerangka acuan non-inersial selama sebagian waktu dari perjalanannya. Sehingga perhitungan selang waktu berdasarkan teori relativitas khusus adalah tidak sah dalam kerangka acuan ini. Karena kecepatan cahaya itu mutlak, tidak relatif terhadap pengamat, maka kita perlu mengubah arah pandangan awal kita, yaitu waktu itu relatif, panjang itu relatif, massa itu relatif, dan kecepatan cahaya itu mutlak atau absolut. Dengan demikian, kembar B yang melakukan perjalanan antariksa akan mengalami waktu yang lebih lambat, panjang yang lebih pendek, dan massa yang lebih besar dibanding pengamat yang diam. Fenomena ini disebut dilatasi waktu, bahwa semakin cepat kita bergerak dalam ruang, maka semakin lambat kita mengarungi waktu. Kesimpulannya, kembar B yang pergi melakukan perjalanan antariksa menggunakan roket berkecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya akan mengalami waktu yang lebih lambat sehingga umur dia lebih muda dari umur kembarannya yang berada di bumi. Rumus-rumus teori relativitas khusus. Yang pertama, aturan penjumlahan khusus. Berdasar teori relativitas, semua gerak bersifat relatif. Berarti semua gerak membutuhkan kerangka acuan. Kecepatan relatif berdasarkan 1. Mekanisme klasik atau Newton, dan yang kedua mekanisme relativistik atau Einstein. Yang kedua, kontraksi panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau berkontraksi panjang. Yang ketiga yaitu massa relativistik. Menurut Einstein, massa benda yang bergerak dalam meter akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam atau MO. Yang keempat yaitu dilatasi waktu. Waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Yang kelima yaitu momentum relativistik. Dan yang terakhir adalah kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam dan bergerak mempunyai energi. Saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini.